Bidar pun menjawab, apakah berlebihan jika aku menyuruhmu untuk tetap tinggal di sini, Mehmet? Mehmet menjawab, kamu tahu situasinya. Memang, lebih baik aku tinggal di sini. Tapi aku sudah berjanji pada duta Jerman bahwa aku akan kembali ke istana. Bidar menjawab, inilah masalahnya, seorang duta Jerman dan sultan. Tinggallah di sini. Pangeran menjawab, Paman, tetap waspada. Jika Mahmud Pasha mengetahui gadis ini, maka kita tidak akan bisa menghentikannya. Dia akan melakukan dengan cara terbaik untuk membunuhnya. Mehmet pun menjawab, tidakkah kamu tahu Abdul Qadir? Aku akan berada di sini. Sekali dia bangkit dan memberikan nama, maka tidak seorang pun bisa menyelamatkan Mahmud Pasha. Gör bakalım o zaman Mahmut Paşa'yı kim elimizden alabiliyor. Bidar dan pangeran pun meninggalkan tempat itu. Mehmet lalu berbicara, kamu adalah khalifah biasa, namun kamu dibunuh dan dibuang seperti sampah. Dan sekarang, Bidar Sultan, pangeran, dan seorang pasha berdoa agar kamu membuka matamu. Şehzade. Kembali kepada Mahmud. Mahmud berkata, kita tidak bisa menunggu kematian Sultan. Orang-orang sudah mulai mempunyai ide tentang tahta. Sarah pun menjawab, bahkan aku bisa bermain-main dengan Ottoman saat Abdul Hamid tidak sedang duduk di singgasananya. Aku tidak peduli tentang yang lainnya, Mahmud. Ketika dia mati, di sana hanya ada kita. Sebatin menjawab, ini sangat terdengar menyenangkan. Ibu kota tanpa Abdul Hamid. Tapi ayahku punya maksud tertentu di sini. Inilah waktunya untuk mengambil tindakan. Sarah pun bertanya, lalu apa yang akan kita lakukan? Mahmud menjawab, kamu akan mengirimkan pesan kepada Hezral. Dia akan datang ke Istanbul dengan uang yang dimilikinya. Aku masih memiliki kendali atas sumbangan terhadap kereta api. Ketika aku kehilangan uang di bursa saham, ini akan terlihat seperti kegagalan finansial saja. Sarah menjawab, aku membicarakan tentang Ottoman, tapi kamu malah membicarakan tentang uang. Mahmud menjawab, Nona Sarah, seorang raja turun dari tahta, dan yang lain akan datang. Itu artinya sebuah tatanan baru. Dan tatanan baru itu diperoleh dengan lebih banyak orang. Dan lebih banyak orang datang membawa uang, bukan omong kosong. Sarah pun menjawab, baiklah, aku akan mengirimkan kepada Hezral agar dia datang. Dan uang tidak akan menjadi masalah. Tapi pertama-tama, kamu harus mengeluarkan Melike dari istana. Şu Melike'yi bir an evvel saraydan çıkarmalısın. Şu sıralar Mahmud pun menjawab, saat ini dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, bahkan untuk mengeluarkan seekor burung kecil dari istana. Dan kamu tahu, kita membicarakan tentang gadis yang meracuni seorang sultan. Tampaknya, Mahmud mau lepas tangan. Namun, Sarah dengan tegas berkata, Mahmud Pasha, kamu harus mengeluarkan Melike dari dalam istana. Mahmud menjawab, baiklah, aku akan mencari tahu. Sarah berkata lagi, sebelum dia ditempatkan di istana oleh kami, dia menginginkan nama sebagai jaminan untuk dia diselamatkan. Dia ingin tahu nama rekan kita di dalam istana, dan aku telah memberikan namamu. Mendengar hal itu, Mahmud pun terdiam. Ben de senin adını verdim. Yani Melike'yi kurtar. Sarah berkata lagi, ini artinya kamu harus benar-benar menyelamatkan Melike Pashaku, atau kalau tidak, dia akan berbicara. Yoksa konuşur. bizim için Mendengar semua itu, Mahmud pun berubah. Kami tidak akan meninggalkan orang yang telah berani meracuni Sultan. Tentu saja kami akan melakukan sesuatu. Aku harap kita akan bertemu lagi. Elbette elimizden bir şey. Görüşmek ar. sanırım sen o Sebatin pun berbicara juga. Aku pikir kamu akan tinggal di sini. Saat Mahmud dan Sebatin akan kembali, Samir tiba di sana. Samir pun menyapa Sebatin dan berkata, sudah sangat lama.
apakah kamu punya waktu bagiku saudaraku? Sebatin menjawab, secepat mungkin. Jangan membuat Sarah menunggumu. Dia punya kejutan bagimu. Samir pun segera masuk. Kim bu? Mahmud lalu bertanya pada Sebatin, siapa pria itu? Sebatin menjawab, seorang jurnalis yang menantang. Mahmud bertanya lagi, seberapa menantangnya? Ne kadar bu? Sebatin menjawab, jika kamu memerintah, maka dia akan menantangmu juga. Mahmud menjawab, kamu tidak mengenalku Sebatin. Jika aku memerintah, maka aku tidak akan sabar, seperti Abdul Hamid. Kadar sabırlı olmaz. Di istana, Sultan berkata kepada Tasin, Tasin Pasha, apakah semua orang sudah mengetahui tentang Ahsen sekarang? Tasin menjawab, sesuai perintahmu Sultanku. Semua Pasha telah berpikir bahwa kamu telah diracuni olehnya. Sultan pun menjawab, sekarang kita akan menunggu untuk pengkhianat yang akan menyelamatkan gadis itu. Tasin menjawab, Sultanku, ketika Reza Pasha mendengar tentang gadis ini, dia meminta izin untuk menginterogasinya. Aku khawatir, bagaimana jika seorang Pasha mengambil tindakan dan menyakiti gadis ini? Sultan menjawab, kirim semua orang untuk kembali, lalu bawa gadis itu ke dalam. Dia akan bersama kita. Nasıl emredersiniz hünkâr? Buyurun hünkâr. Tasin Pasha, aku mendengar seseorang menyanyikan sebuah lagu sedih. Siapa dia? Tasin menjawab, salah satu prajurit kita. Dia sangat emosional, tapi dia telah diperingatkan Sultanku. Sultan pun menjawab, kita tidak akan menegur seseorang yang memiliki suara lembut dan hati yang tulus Pasha. Bawa dia ke hadapanku segera. Setelah mendengar perintah Sultan, Tasin pun keluar. Bir ara huzura çağıralım o genci. Emredersiniz. Seniha segera bertanya, bagaimana situasi Sultan? Tasin menjawab, masih sama. Hazirun, burayı boşaltmanızı rica ederim. Semua yang berkumpul di sini, kalian bisa pergi. Semua keributan dan segalanya, ini mungkin tidak akan menyehatkan Sultan. Jadi, kalian bisa kembali ke urusan kalian masing-masing. Lalu berdoa. Semuanya pun pergi meninggalkan istana, kecuali Bidar Sultan. Dua buyurun. Haydi. Tidak lama seorang aga datang dan memberikan surat dari Fatma Pesan Hanim. Namun Seniha segera mengambil dan membacanya. Müjdeli haber. Seniha segera tersenyum setelah membaca surat itu. Di sini dikatakan, keduanya, Fatma Pesan Hanim dan anaknya, baik-baik saja. Tahsin Paşa. Tasin Pasha, jika kamu izinkan, aku ingin membacakan ini di hadapan Sultan kita. Dia bisa mendengar dan akan merasa bahagia. Namun Tasin menjawab, aku kira kamu tidak mengerti betapa parahnya penyakitnya Seniha Sultan. Sultan kita tidak bisa mendengarkanmu. Sizi duyamaz.